Halo, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Budi Haryanto. Saya adalah pengajar di SD Pelita Beta Cikampek, mengajar di kelas 1. Nomor UKG saya adalah 2015 0304 2969. Kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pembimbingan mengenai AKM, Asesmen Ketuntasan Minimal. Yang akan saya bimbing adalah rekan saya, sesama pengajar di SD Pelita Beta Cikampek. Mari ikuti video tutorial pembimbingan saya berikut ini. Baiklah, selamat pagi Bapak dan Ibu semua, Bapak Lionel dan Ibu Windy. Apa kabar semuanya? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Ya, baiklah. Hari ini saya akan menyampaikan tentang AKM atau Asesmen Ketuntasan Minimal. Jadi singkatnya, tidak ada ujian nasional untuk tahun 2021, tapi diganti dengan asesmen ketuntasan minimal yang merupakan pemetaan dari mutu pendidikan. Jadi ini tidak akan menentukan kelulusan siswa, melainkan untuk meningkatkan kualitas siswa di suatu sekolah. Jadi ini menyangkut untuk seluruh sekolah, bukan siswa per siswa seperti ujian nasional. Nah, bagaimana AKM ini terlaksana? Nah, kita sebagai guru harus menguasai AKM ini. Nah, mari kita saksikan bagaimana pemaparan yang akan saya sudah siapkan oleh AKM ini. Ya, ini bisa dilihat. Apakah tampilannya terlihat dengan jelas, Bapak dan Ibu semua? Jelas. Oke, saya akan besarkan supaya tambah jelas. Oke, ya ini materi singkat yang saya buat untuk Bapak dan Ibu pahami. Asesmen kompetensi minimum. Nah, pengertian dari asesmen ini singkatnya bahwa ujian nasional telah diganti menjadi asesmen nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti pada tahun 2021 akan dirubah, bisa dilihat di sini, menjadi asesmen nasional. Jadi bukan UN lagi. Tentu ada perbedaan antara asesmen dengan UN. Kalau UN itu kan seperti ujian ya. Kalau ini pemetaan untuk memetakan pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan pendidikan dasar menengah. Nah, di dalam asesmen ini ada 3 instrumen. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan hidup. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 komponen mendasar yang diukur lewat AKM ini. Yang pertama, literasi membaca. Yang kedua, literasi matematika. Nah, pada literasi membaca dan numerasi kompetensi akan dinilai pada 3 hal. Keterampilan berpikir, keterampilan bernalar, menggunakan konsep, serta pengetahuan pelajari. Dan yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, nanti minta diulang saja ya, tapi ini nanti materinya akan saya kirimkan lewat WA. Jadi supaya Bapak dan Ibu mengerti, tetap saya perlu jelaskan. Nah, AKM ini menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Kalau dalam ujian nasional itu kan siswa sangat bergantung pada nilai. Sedangkan sebenarnya siswa itu tidak mendalami apa masalahnya atau apa penjelasan dari suatu masalah. Nah, dalam AKM ini justru lebih mendalam, tidak hanya terukur pada nilai tapi juga pada proses. Nah, ini adalah yang terpentingnya. Penjelasan-penjelasan saya tadi juga akan dijelaskan di dalam situs Guru Belajar. Nah, beginilah langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu mengunjungi situs yang sudah ada tertera di layar, yaitu di gurubelajar.kemendikbud.go.id. Silakan, di situ tampilan depannya akan seperti ini. Nanti di bagian kedua ada klik masuk, lihat di bagian kanan atas ada masuk. Nah, setelah masuknya menggunakan apa? Menggunakan akun UKG. Nah, menggunakan nomor UKG. Bapak dan Ibu kan pernah mengikuti UKG, nomornya kalau tidak salah antara nomor 2015 atau 2016 dan sekian-sekian @guruku.id. Nah, passwordnya ada masing-masing. Kalau lupa password, silakan reset password pada ketua rombongan. Biasanya rombongan kelas atas dan rombongan kelas bawah. Silakan mengikuti atau minta password. Nah, setelah masuk akan ada tampilan seperti ini.
Nah, silakan pilih di asesmen kompetensi minimal yang ada di bagian kanan bawah tuh, asesmen kompetensi minimum yang saya lingkari merah, kotak merah. Nah, di dalam sini silakan mengikuti tahapan-tahapannya. Di sebelah kiri ada presentase bagaimana Bapak dan Ibu sudah selesai sampai mana dan berapa persen. Di setiap materi ada semacam kuesioner untuk mengukur berapa dalamnya atau berapa mengertinya Ibu, Bapak untuk mengenai kedalaman materi AKM ini, sehingga nanti istilahnya dalam bahasa kita itu sudah masuk belum penjelasannya di pikiran kita gitu ya. Dan yang terakhir itu wajib adalah pengimbasan AKM. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu selesai mengerjakan AKM itu, baik materi dan tugas, wajib memberitahukan atau menjelaskan kepada teman-teman yang lain yang belum tahu seperti yang saya lakukan ini. Ya, nah, cuman segitu, dikasih waktu kira-kira 32 jam untuk menyelesaikan AKM ini. Nah, jadi demikian penjelasan singkat saya mengenai AKM ini. Jadi diharapkan ini adalah wajib bagi Bapak Ibu guru untuk mengikutinya, karena ini adalah suatu keharusan buat kita semua mendukung kesuksesan dari program AKM ini. Baiklah, setelah selesai dari materi ini, Bapak dan Ibu silakan untuk menuju ke situs yang tadi sudah ditentukan. Baiklah, Bapak Lionel dan Ibu Windy, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.